Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dimensi 3. Ini kok nggak bisa fokus-fokus ya, bentar ya. Ya udah sambil jalan aja dulu ya. Ini nggak bisa sih. Bentar. Oke. Lanjutan dengan video yang kemarin tentang jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita masuk lagi ke jarak titik ke bidang. Ini subbab yang keberapa? Yang ketiga ya. Pertama ada jarak antara dua titik, kemudian jarak titik ke garis, sama sekarang adalah jarak titik ke bidang gitu. Oke, kita tulis dulu subbabnya. Jarak titik ke suatu bidang gitu. Nah, ini kita ngomongin konsep dulu ya. Ngomongin konsep dulu antara jarak titik ke suatu bidang. Kalau misalkan suatu titik ke garis itu kan, kalau yang kemarin konsepnya kita udah dapat ya. Kita ngambil bagian yang tegak lurus dari titik ke garis itu, atau bahasa lainnya proyeksi. Jadi jarak dari titik ke bidang juga adalah jarak antara titik tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Nah, jadi kalau kita tuliskan definisi jarak titik ke bidang, itu adalah jarak titik ke proyeksinya pada bidang tersebut. Maksudnya bidang yang mau dicari jaraknya ya, pada bidang tersebut. Nah, sekarang coba gini, kita coba ilustrasikan dulu semampunya. Mudah-mudahan bisa paham dengan ilustrasi yang sederhana ini. Misalkan di sini ada bidang, kita sebutlah bidang alfa namanya ya. Mau bidang apapun juga bebas lah, nggak masalah. Kemudian ada titik di atas ini. Oke, ada titiknya. Nah, si titik ini kita bakal nyari jaraknya ke bidang tersebut. Nah, agak beda nih dengan kalau misalkan titik ke garis. Kalau misalkan titik ke bidang itu kita harus nyari yang dia tegak lurus dengan bidangnya. Nah, tegak lurus dengan bidangnya itu kita bisa pastikan dengan cara minimal dia itu tegak lurus dengan dengan garis yang berada di bidang tersebut. Oke, saya ulangi lagi ya. Misalkan di sini ada P, di sini adalah P aksan. Nah, kita bisa pastikan bahwa di sini adalah P aksan kalau si garis ini, garis jalur proyeksinya ini tegak lurus dengan minimal ada dua garis yang berada di dalam bidang alfanya. Nggak bisa kalau hanya satu. Nah, contohnya gini. Anggap ini bidangnya, ini bidang alfanya nih. Terus di sini ada titik. Ini mudah-mudahan jelas ya. Ini ada titik di sini. Kalau misalkan kita tembak ke sini, misalkan dia hanya tegak lurus dengan satu garis aja, dia masih bisa kayak gini nih, masih bisa miring. Ya enggak? Ini kan antara merah dengan hitam tegak lurus ya. Nah, tapi dia enggak tegak lurus ke bidang si hitam ini. Karena kalau kita lihat dari samping, nih, dia masih miring kan? Nah, dia masih miring, berarti dia bukan tegak lurus. Nah, dia bisa kita pastikan tegak lurus kalau dia tegak lurus dengan minimal dua garis. Jadi selain dia tegak lurus dengan yang merah ini, dia juga harus tegak lurus dengan yang pulpen. Kalau kita tegakin set, nah ya kan, dia tegak lurus dengan dua garis yang berada pada bidang, berarti dia sudah bisa kita pastikan tegak lurus dengan bidang tersebut. Oke, itu secara teorinya. Nah, kadang-kadang teorinya mah kita udah bisa, tapi kalau misalkan masuk ke ke kubus, ke balok, itu sudah suka agak susah lagi. Tapi gini teman-teman, yang saya mau tekankan ya, jangan khawatir dengan yang namanya titik ke bidang ataupun titik ke garis. Karena pada dasarnya semuanya adalah kita mencari jarak antara titik ke titik lagi. Nah, cuman yang agak beratnya adalah mencari proyeksinya. Nah, jadi itu yang harus kalian latih, bagaimana caranya mencari proyeksi dari satu titik ke satu bidang ataupun satu garis. Proyeksi itu konsepnya nyari jarak terdekat aja sih. Pokoknya gimana caranya bisa paling dekat aja. Oke, kita coba langsung aja ya misalkan ke kubus nih. Dia mah langsung ke soal-soal aja dulu ya. Tapi kita coba satu dulu contoh ilustrasi bagaimana cara mencari jarak dari titik ke suatu bidang. Oke, di sini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, sama ada H. Oke, misalkan kita mau mencari nih jarak dari B ke C, D, G, H. Oke, saya ulangi. Kita mau mencari jarak, ini simbolnya gini ya. D dalam kurung, misalkan dari B ke C, D,
GH. Nah, ini simbol jarak, berarti jarak dari titik B ke CDGH. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Bidang CDGH itu kan yang bagian belakang sini ya. Kita arsir dulu. Oke, bagian belakang sana. Nah, pertanyaannya kalau kita mau nyari jarak dari B ke CDGH, itu sama saja dengan jarak dari mana ke mana. Nah, kalian mesti tahu nih, kalian mesti cari kira-kira dari titik B, kalau kita proyeksikan ke bidang CDGH, itu bakal jatuhnya di mana? Ke tengah-tengah sini enggak? Enggak. Ke bagian D enggak? Enggak. Kenapa? Kejauhan gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian buka si kubusnya, di bagian bawah itu nanti bakal kebentuk gini kan? Bakal kebentuk di bawah sini ada B, ada C, ada D, ya kan? Di sini ada A. Nah, dari B ke D dekatan mana dengan dari B ke C? Dari B ke C, ya kan? Nah, antara B ke C dengan B ke G kedekatan mana? Ya jelaslah B ke C. Nah, berarti apa? Jarak dari B ke CDGH itu sama saja dengan jarak, sama saja dengan jarak dari D. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke, sama saja dengan jarak dari D. Jarak dari B ke C. Gitu. Ya, karena proyeksi dari B adalah C itu sendiri. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dicari jarak dari D? Maksudnya jarak dari F ke bidang A, B, C, D. Yang mana coba? Dari F ke A, B, C, D. Nah, jelas pasti ke B. Jadi dia sama saja dengan jarak dari dari F ke B gitu. Nah, sekarang misalkan kalian punya titik di atas ini, di tengah-tengah ya. Katakanlah dia adalah titik P. Dia pertengahan persegi yang di atas. Kalau misalkan kita nyari jarak dari atas ini ke lantai di bawah atau ABCD-nya, nah maka otomatis pasti kita bakal nyarinya yang tegak lurus gitu. Sama aja kalau misalkan kayak punya lampu di ruangan nih, mau ngukur berapa tingginya si lampu itu, maka pastikan ngukurnya dari lampu persis ke bawah kan, nggak mungkin ke tembok gitu. Kalau misalkan mau ngukur berapa ketinggian lampunya, nah sama juga misalkan ini lampu, ini lantai, nah berarti ketinggiannya adalah tinggi yang lurus di sini gitu. Nah, udah kayak gitu doang sih kalau misalkan kita nyari jarak dari titik ke bidang. Nah, yang beratnya adalah kalau sudah melibatkan segitiga biasanya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai satu contoh soal dulu. Kan kalau yang kayak gini mah udah jelas nih ya. Dari B ke CDGH udah aja pasti nyarinya yang lurus gitu. Satu lagi. Misalnya gini. Satu lagi nih penting nih. Atau sekalian deh kita masukin aja ke contoh soal. Biar sekalian contoh kasus dan contoh soalnya kita gabungkan aja. Oke, ini agak lama ya ngegambar-gambar gini terus. Nah, ini kalau misalkan agak lama kalian skip aja sekitar 10 detik mungkin sampai beres ngegambar kubusnya karena ini agak lama. E, F, G, H. Oke, misalkan ini rusuk dengan panjang sisinya adalah 12. Kubus dengan panjang rusuknya adalah 12. Nah, kemudian misalnya dicari jarak dari D, jarak dari A ke bidang BDHF. Oke, mana BDHF tuh? BDHF yang ada di sini nih. Nah, ini dia namanya bidang diagonal, artinya bidang tapi bentuknya yang seperti diagonal alias di miring-miring gitu. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan. Sebelum kita mencari jarak dari titik ke bidang, kita pelan-pelan dulu aja nih. Garis mana yang mewakili BDHF ketika kita mau mengukur jarak dari A ke BDHF itu sendiri? Mungkin nggak kalau dari A itu kita ngukurnya ke HF? Enggak, kejauhan banget ya. Ini agak kecil, saya coba gedein dikit ya biar kelihatan gambarnya. Nah, gini. Nah, misalkan kita mau nyari jarak dari A ke BDHF. Maka yang kita gunakan garisnya nggak mungkin garis HF karena ketinggian, kejauhan. Nggak mungkin juga BF karena ini udah jelas-jelas miring kan? Ya nggak sih? Kalau misalkan kita nyari dari A ke BF sedangkan yang BDHF-nya miring, berarti kan dia pasti bakal miring juga terus dari A ke BF-nya. Nah, berarti bukan.
Yang kita ambil adalah ternyata jarak dari A ke BDHF itu sama saja dengan jarak dari A ke garis BD. Ya enggak? Ya kan? Nah, udah. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari A ke BD, itu kan bentuknya ini. Kalau misalkan kita keluarin ya. Nah, ini seni mengeluarkan persegi ataupun segitiga. Jadi kalau sudah mulai pusing dengan gambarnya terlalu banyak, udah aja keluarin gitu. AB-nya di sini berapa AB-nya coba? BD-nya. Ini kan 12, berarti BD-nya pasti 12 akar 2 diagonal sisi ya. Kita mau nyari jarak dari A ke BD. Ini kan pasti setengahnya, setengah dari AC. AC juga sama 12 akar 2. Berarti ini sama dengan setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2 gitu ya. Udah kayak gitu doang sih. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk yang jarak titik ke bidang ini nanti bakal kita bagi beberapa video ya. Bisa jadi untuk sekarang mah masih yang simpel-simpel dulu. Nanti yang berikutnya kita rapel sekalian latihan soal kumpulan ya, dari titik ke garis sampai titik ke bidang. Soalnya ada beberapa cara juga buat nyari titik ke bidang itu. Bukan beberapa cara, beberapa tipe. Soalnya kadang-kadang apalagi kalau misalkan udah soal-soal SBMPTN tuh, kalau misalkan muncul sih ya, bakal agak ribet biasanya kalau dimensi 3-nya. Gitu. Nah, misalnya kita disuruh nyari jarak dari jarak dari titik E ke bidang AFH. Oke, ini udah sedikit agak susah nih ya. Nyari jarak dari D ke bidang AFH. AFH itu yang mana? Kita coba hasilkan dulu. Dia bentuknya ini ya, bentuknya segitiga sama sisi. Kenapa saya bilang sama sisi? Karena sama sisi, karena HF-nya 12 sama, misalnya di sini 6. Ini 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2, ya kan? Karena sama-sama diagonal. Nggak kelihatan, sorry. Nah, gini. Nah, gitu ya. Nah, kita misalkan mau nyari jarak dari E ke BDHF. Nah, ini sedikit agak sulit juga untuk menentukan proyeksinya. Yang jelas proyeksi dari E ke AFH itu nggak mungkin ke HF. Ya nggak mungkin ke HF. Kenapa? Dia pasti bakal miring. AHF-nya kayak gini, E-nya kayak gini. Nah, dia kan pasti nggak bakal, nggak kelihatan ya. Nih, ini AFH-nya kayak gini, si F-nya kayak gini. Nah, dia nggak bakal lurus gitu. Jadi mau nggak mau dia pasti bakal masuk ke sini. Dan nggak harus tengah-tengah, mungkin bukan tengah-tengah juga. Yang jelas dia bakal ada di sini nih. Oke. Nah, tapi karena dia sama sisi, maka ketika dia masuk ke bagian tegak lurusnya di sini, ini pasti bakal motong sama besar di sini. Ya, jadi HF-nya ini sama gitu. Nah, tinggal kita tarik aja dari E ke sini. Ya kan? Kita berikan titik misalnya di sini P. Jadi jatuh-jatuhnya adalah mencari jarak dari E ke AP gitu. Jadi jarak dari E ke AFH sama saja dengan jarak dari E ke AP. Nah, sekarang mencari AP-nya gimana sama mencari yang E ke AP? Kita kembali lagi ngebahas seperti mencari jarak dari sebuah titik ke sebuah garis gitu. Mencari jarak dari E ke AP berarti kita akan keluarkan segitiga EAP juga gitu. Segitiga EAP-nya kayak gini. Tegak lurusnya di E ya. Di sini ada A, di sini ada P. Di sini karena 6 berarti ini 6 akar 2, setengahnya berarti menjadi 3 akar 2. Di sini 6. Kalau kecepatan ulang lagi aja ya. Kenapa bisa 3 akar 2? Nah, sebelum kita mencari yang E ke AP, kita simbolkan dia dengan X. Ya, karena dia tegak lurus, jadi kita bisa cari juga AP-nya dulu nih. Nah, buat yang udah nebak, nanti kita bakal make yang namanya aturan luas segitiga. Ada di video yang keberapa sih, udah lupa lagi. Pokoknya yang tentang titik ke garis aja. Video sebelum ini aja intinya mah. Video dimensi 3 sebelum yang bagian ini. Nah, AP itu sama dengan akar dari ini ya, 6 akar 2 dengan 3 akar 2. Nah, saya coba pakai trik yang dulu deh, trik yang lama yang udah lama banget saya nggak pakai. 6 itu kan sama saja dengan 3 akar 4 ya. Ya enggak? Ya enggak sih?
Nah, 6 itu kan sama dengan 3. 6 itu sama dengan 3 akar 4. 3 akar 4 kenapa? Karena 3 kali 2. 6 itu adalah 3 dikali 2, berarti 3 akar 4. 3 akar 4, 3 akar 2, berarti di sini 3 akar 6 gitu. Tinggal tambahin aja. Nah, sekarang tinggal kita nyari X-nya. X-nya atau ini ya, jarak dari E ke AP adalah X. X dikali dengan 3 akar 6 sama dengan 3 akar 2 dikali dengan 6. Nah, buat yang nggak tahu caranya, nah, coba lagi buka video yang sebelumnya yang tentang jarak titik ke garis. Ini udah habis, jadinya X sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Ini bisa kita bagi ya, habis jadinya akar 3. Tinggal kita kali akar 3 per akar 3. Jadinya X sama dengan 6 dibagi dengan 3, karena kan di bawahnya jadi 3 ya. 2, jadi 2 akar 3 gitu. Oke gitu ya, ini buat hari ini, untuk dimensi 3 yang hari ini. Mudah-mudahan bisa paham lah sampai, meskipun ini masih sedikit kali ya, nanti kita bakal banyakin latihan-latihan soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.